Sedangkan Jaya sendiri itu cuman geleng-geleng kepala, yang dimana Ilham Junior ini bilang bahwa dia tuh dimimpiin salah satu sosok yang pada saat itu pun sebetulnya Jaya nggak terlalu tahu, melainkan dikasih tahu bahwa sosok itu tuh dikasih ciri-cirinya. Dan ketika dikasih tahu ciri-cirinya, Jaya pun akhirnya paham bahwa ciri-ciri tersebut melainkan adalah Asep sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain dari si Ingkus nih dan anaknya. Karena kan di series Jaya yang terbaru ini kan Angkus nih belum terlalu tersorot banget, apalagi anaknya gitu kan. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Ngopinya yang di botolan aja guys. Lagi pengen yang minum dingin-dingin. Dan yang terbaru adalah Sukabumi masih longsor sih guys. Buat kalian hati-hati aja deh yang ke daerah Sukabumi, terutama Pelabuhan Ratu ya, karena di sana masih longsor. Gue juga nggak tahu nih nanti pulang bisa pulang atau enggak. Seharusnya sih bisa, tapi jalannya itu banyak yang bahaya atau banyak jalur-jalur longsor juga ya. Gue sih semoga berharap bisa cepet pulih, jadi gue bisa main tuh kalau udah ke kampung. Dan rencana gue kan pulang kampung itu pengen agak lamaan tadinya, tapi ya lihat situasi dan kondisi aja. Dan kita akan nyeritain tentang anaknya Ingkus. Buat kalian yang memang udah denger storytelling tentang Jaya dan kawan-kawan di awal, kalian pasti tahu tentang cerita Jaya, Engkus, Ilham itu waktu ke Gunung Wilis. Dan mereka itu sempat masuk ke salah satu pesantren. Dan ketika masuk ke pesantren itu ada sebuah amanah, yang dimana pesantren itu adalah pesantren gaib, yang dimana amanah salah satu dari ustadz dari guru pesantren itu minta buat anak Engkus main ke Gunung Wilis tersebut. Dan dikasih satu benda juga, yang dimana satu benda itu adalah akses untuk bisa masuk ke pesantren tersebut. Yang dimana pesantrennya itu nggak semua orang bisa lihat, nggak semua orang juga bisa masuk, kecuali orang-orang yang memang sudah dikasih benda tersebut. Kalian pasti masih ingat kan? Nah, Engkus ini punya sebuah trauma, punya rasa bersalah. Walaupun memang sebetulnya Engkus ini juga udah nggak terlalu mikirin, yang dimana mereka itu kan udah pernah ngalamin yang namanya tragedi kehilangan dua sahabat. Di antaranya ada Asep, ada Ilham juga. Sebetulnya kalau masalah Ilham kan memang jasadnya itu ada, sedangkan Asep itu nggak ada kan. Memang kejadian itu udah dialami bertahun-tahun, bahkan sampai anaknya udah dewasa. Anaknya Ingkus ini udah dewasa. Di antara ketiga anak kayak Ilham, terus ada Joni apalagi orang yang nikahnya paling belakangan kayak Jaya dan Engkus. Engkus itu anaknya anak yang paling tua di antara mereka berdua. Karena kan yang paling duluan nikah juga si Engkus, terus yang duluan punya anak juga si Engkus gitu kan. Ya walaupun selisihnya cuma selisih 3 sampai 4 selisihnya sampai 2 sampai 3 tahunan doang, tapi bisa dikatakan anaknya Engkus ini juga
punya kesukaan dengan yang namanya alam. Jadi memang trio kocak ini tuh anak-anak termasuk anaknya Joni juga itu suka dengan alam. Cuman perbedaannya adalah anaknya Joni ini masih kecil, jadi belum diperbolehkan untuk pergi naik gunung kayak gimana-gimana. Nah, sedangkan Singku sendiri pun tidak bisa melarang anaknya untuk melakukan kegiatan pendakian. Karena yang dimana, iya, semasa mudanya Engkus juga dia suka bandel, suka ngelawan orang tua, bukan ngelawan sih lebih tepatnya. Ya udah gampang, walaupun sudah ada beberapa kali atau sering kejadian yang dimana waktu di Lawu juga Engkus juga kan pernah hampir meninggal dan sebagainya gitu kan. Iya, Engkus sih cuman bisa ngewanti-wantiin dan nyiapin anaknya dengan segala persiapan yang dimana cari ilmunya, entah itu mulai survival dan sebagainya, termasuk ilmu agama juga. Dimana menurut Engkus sendiri di gunung itu kan enggak cuman tumbuhan dan hewan saja, melainkan ada makhluk lain yang nungguin juga di hutan tersebut atau di gunung manapun gitu kan. Sampai akhirnya kita sebut aja namanya Dani, anak dari Engkus ini bisa dikatakan anak mapala coy. Dalam berkegiatan alam benar-benar aktif, Engkus juga benar-benar support anaknya gitu kan masuk ke salah satu komunitas yang dimana memang iya komunitas yang benar-benar ngajarin tentang ilmu survival atau ilmu tentang gunung lah intinya. Nah, ketika sudah iya belum dirasa bukan cukup ya, dalam artian bukan senior tapi merasa emang ilmunya sudah dikuasai, teknisnya udah dikuasai, sampai akhirnya Dani ini atau anaknya Engkus ini memutuskan untuk pergi ke Gunung Wilis sendiri ya. Itu adalah sebuah amanah dari bapaknya dan itu pun perintah dari bapaknya. Sedangkan si Dani ini pun tidak merasa takut tuh pada saat itu, nggak merasa wah Solos takutnya ke Gunung Wilis bla 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 gitu. Walaupun sebetulnya ketika di awal itu Dani itu agak kurang percaya dengan perihal benda tersebut bisa tembus ke salah satu pesantren gaib gitu kan. Tapi singkatnya, gue tidak akan menceritakan tentang kejadian apa yang dialami sama Dani ketika dia di pesantren atau apa yang dilakuin di pesantren gitu kan. Sampai akhirnya ketika dia pulang, dia balik lagi kan. Dia balik lagi ke bapaknya dan bilang bahwa dia tuh sempat ngerasa aneh, yang dimana dia ngejalanin pesantren di Gunung Wilis tersebut itu ngejalanin selama 2 tahun. Yang padahal dia tuh baru ketika keluar itu dia baru sadar bahwa keluar dari area tersebut atau pesantren gaib ini itu dia cuma 2 hari doang hilangnya, atau bukan hilang sih lebih tepatnya ya dia naik 2 hari doang, tapi serasa di dunia gaib itu tuh kayak berasa 2 tahun. Dia udah ketemu malam siang, ketemu siang malam dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya ketika pulang itu disambut sama Engkus, yang dimana sambutan dari Engkus itu seneng bahwa anaknya nggak mengalami hal apapun. Singkat ceritanya, Engkus pun nanya lagi lah ke anaknya, mau istirahat apa mau gimana? Aduh Pak, kayaknya besok atau lusa Dani mau naik lagi deh. Mau naik kemana? Mau naik ke salah satu gunung yang ada di Jawa Barat. Bapaknya ini kayak ngerenyitin dahinya. Mau naik kemana? Mau naik ke Salak Pak. Sendiri? Iya kayaknya sendiri aja. Tujuannya? Ya pengen naik aja sih. Ya buat nguatin mental, biar nggak takut gitu kan. Ya pada intinya ya kan naik gunung itu bukan cuma sekedar fisik doang. Menurut pengakuan dari Dani juga kan, mental pun harus diasah juga. Engkus tuh cuman manggut-manggut doang, tapi dalam hati Engkus ini walaupun sedikit khawatir, bukan sedikit khawatir, takut. Apa yang pernah dialami sama bapaknya dulu, itu dialami juga sama anaknya. Cuman ketika pulang dari Wilis ini, Engkus tuh ngeliat anaknya tuh jauh berbeda, lebih berkarisma. Bahkan karismanya tuh nggak jauh beda. Dalam artian berkarisma tuh gimana ya? Perihal masalah demit nih nggak takut lah. Nggak jauh berbeda kayak almarhum temennya gitu kan. Bener-bener beda, santai, kalem, tenang, nggak panikan gitu kan. Ya akhirnya disetujuin lah sama Engkus ini. Tapi kamu nggak capek kan Dan? Enggak Pak, kata Dan itu.
Insya Allah Dani nggak capek. Lagian ya kemarin juga anehnya tuh Dani berangkat memang kerasa banget capek, tapi ketika pulang jalan itu kayak berasa melayang. Enggus tuh cuman manggut-manggut doang, dan akhirnya obrolan mereka pun selesai. Singkat ceritanya, datanglah di hari H pendakian yang dimana Dani itu udah pamitan ke kedua orang tuanya, mau ibunya mau ke Engkusnya sendiri gitu kan. Di situ pun Engkus cuma bisa ngedoain aja. Singkat cerita, Dani ini pergilah cuy ke Gunung Salak, dan kita akan tinggalin dulu Dani yang pergi ke Gunung Salak. Nah, setelah kepergian dari Dani yang ke Gunung Salak, bisa dibilang ada salah satu sahabatnya yang nggak lain dan nggak bukan, itu adalah Jaya, yang bisa dikatakan sebenarnya sering silaturahmi. Tapi silaturahmi pada saat itu Engkus ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang agak sedikit mengganjal, atau ada sesuatu hal yang penting sepertinya gitu kan. Assalamualaikum gitu kan. Dan pas dicek, Waalaikumsalam. Lu Jay, sini masuk. Akhirnya Jaya ini disuruh masuk, dan mereka berdua pun ngobrol basa-basi sampai akhirnya Jaya ini ngebuka sebuah obrolan yang dimana ngebahas tentang perihal kejadian Ilham dan Asep, perihal tentang kejadian di Kalimantan. Engkus cuma nyimak sambil manggut-manggut doang, belum bisa mengomentari atau belum bisa memasang muka yang gimana-gimana gitu kan. Dan akhirnya Jaya pun bilang, Kus, kok perasaan gua kayak ngerasa bersalah banget ya. Ya, gue tahu sih, memang kejadian itu udah lama dan gua pribadi pun udah yang namanya trauma. Tapi di sisi lain, gua kayak ngerasa bersalah ninggalin temen gua sendiri di sana. Engkus ngerenyetin dahi, maksudnya ninggalin temen tuh kayak gimana? Walaupun sebetulnya Engkus tahu. Ya itu sambil tarik nafas panjang, dia bilang, gua pengen cari temen gue yang hilang, Gus. Ya memang secara nyawa mungkin dia udah nggak ada, tapi setidaknya gue pengen nemuin tulang belulang, entah itu di bagian tulang apapun, gue pengen nemuin tulangnya biar bisa gue kuburin dengan layak di sini. Sebetulnya Engkus pun langsung bilang, gue pun mau melakukan hal yang sama, Jay. Dan ketika lagi mereka membahas seperti itu, tiba-tiba Joni datang. Assalamualaikum. Dan pas mereka berdua nengok, Waalaikumsalam. Ternyata ada Joni. Akhirnya Joni pun dipersilahkan masuk. Dan nanya lah, kok tumben-tumbenan kalian berdua ngumpul, ada obrolan apa gitu kan. Ya Engkus pun udah nggak mau bohong lagi atau nggak mau nutupin lagi. Engkus tuh udah langsung natap. Ya seolah kayak ya udahlah, perihal sebenarnya Engkus ini nggak mau ngasih tahu atau ngedidik anaknya benar-benar tuh. Niat dan tujuannya adalah ya udahlah mereka berdua aja. Karena Engkus yang sekarang atau Jaya yang sekarang atau Joni yang sekarang itu jauh berbeda dengan mereka yang sebelumnya ketika mereka masih sering melakukan pendakian dengan Ilham. Sekarang semuanya pada berani semua, ilmu agamanya kuat semua, nggak ada yang namanya takut dengan demit. Ya walaupun sebetulnya kayak telat gitu kan. Coba kalau dulu mereka udah berani, ya mungkin kejadian kayak gitu nggak akan bisa terjadi juga. Tapi ya mereka juga nggak bisa nyalahin diri sendiri, yang dimana mungkin itu emang udah jalannya dari teman-temannya yang harus meninggal di sana gitu kan. Dan di situ pun Engkus ini kembali ngejelasin lah, yang dimana Engkus ini juga sebetulnya punya tujuan, niat, maksud buat nyari tulang-tulang dari Asep ini coy. Tapi niatnya tuh pengen berdua aja, nggak mau ngelibatin Jaya, nggak mau ngelibatin Joni, yang dimana mereka juga, kalian berdua kan punya kesibukan. Sedangkan gue juga takut kalau apa yang menimpa Ilham sama Asep nanti bakalan terjadi lagi. Dan gue nggak mau ngelibatin banyak orang, yang dimana ya intinya nggak mau bikin khawatir atau nggak mau bikin ribet temen-temennya. Dan Engkus ketika pergi ke sana pun sudah disetujui sama si istrinya, yang dimana istrinya justru malah orang yang paling ngedukung. Ya walaupun pada saat itu kan kita tahu sendiri ya siapa yang paling egois gitu kan. Ya nggak lain nggak bukan adalah si Jaya sendiri. Tapi ya namanya juga sahabat coy. Dalam persahabatan itu kan berantem, salah paham dan sebagainya itu kan sesuatu hal yang biasa. Tapi
sesuatu hal yang luar biasanya adalah dimana ketika mereka berbeda pendapat, mereka berantem, tapi mereka masih care atau mereka masih peduli. Walaupun ngomelin, tapi itu adalah salah satu bentuk peduli sama si sahabatnya ini gitu kan. Di situ pun setelah mendengar dari ucapan dari Engkus, mereka semua pun ngangguk dan serempak ngomong setuju. Mau Joni, mau Jaya itu bilang, ya udah kalau kayak gitu kita udah putuskan kalau kita bakalan pergi semua. Dan Jaya pun bilang, kita akan bawa anak-anak kita. Sedangkan Engkus langsung nengok ke Joni dong. Sedangkan Jaya pun kayak ngerasa heran kenapa ngeliat ke Joni. Sedangkan pada saat itu Jaya bilang juga ke Engkus, ya untuk anaknya Joni mah yang gak perlu dibawa, tapi gue bakalan bawa anak gue sendiri dan termasuk Ilham Junior juga. Sebenarnya Engkus itu kurang setuju, walaupun mungkin secara ya umur dengan anaknya Engkus ini kan gak jauh berbeda, tapi kayaknya didikannya itu berbeda. Maksudnya kayak dia tuh udah pendidikan sekolah, masalah ya belajar navigasi dan sebagainya lah. Di situ pun Jaya bilang bahwa sebelumnya pun Jaya pun udah nyokolin mereka buat mereka paham dengan apa itu yang namanya survival dan sebagainya, mulai dari navigasi dan sebagainya. Di situ pun Jaya akhirnya kayak bilang, justru gua bilang kayak gini tuh udah mikirin lama, yang dimana dikuatin lagi sama Ilham Junior, yang dimana Ilham Junior mimpi terus. Dan mimpinya itu, dan disitu pun Engkus sama Joni itu kayak mimpin bapaknya. Sedangkan Jaya sendiri itu cuman geleng-geleng kepala, yang dimana Ilham Junior ini bilang bahwa dia tuh dimimpiin salah satu sosok yang pada saat itu pun sebetulnya Jaya nggak terlalu tahu. Dikasih tahu bahwa sosok itu tuh dikasih ciri-cirinya, dan ketika dikasih tahu ciri-cirinya, Jaya pun akhirnya paham bahwa ciri-ciri tersebut melainkan adalah Asep sendiri, yang dimana dalam mimpi tersebut Asep minta jemput dan minta pulang. Entah apa yang terjadi sama Asep. Singkat ceritanya, setelah mereka sepakat, mereka pun akhirnya setuju dan nanti akan ngerembukin lagi perihal tentang keberangkatan mereka, kapan waktu yang tepat buat berangkat ke sana. Karena kan butuh waktu yang lama, sedangkan anak-anaknya juga sekolah, dan ditambah lagi mereka juga punya kerjaan atau kesibukan yang lainnya. Nanti mereka akan rembukin lagi. Pada saat itu pun Dani sedang melakukan pendakian ke Gunung Salak. Jaya itu kayak agak sedikit ngerenyetin dahi, termasuk sama si Joni juga. Ke Gunung Salak. Bukannya gue denger-dengar dia baru turun dari Wilis. Engkus tuh manggut. Itu juga kemauan dari anaknya, walaupun gue udah ngelarang. Tapi ya mau gimana lagi. Tiba-tiba dia pengen solo katanya ke Salak. Dan menurut alasannya sih dia pengen ngetes mental atau pengen mantepin mentalnya supaya kemana-mana ya secara tidak langsung dia akan berani gitu kan buat ngadapin sesuatu hal yang sifatnya itu bukan manusia, hewan atau tumbuhan, melainkan jin, setan ataupun demit gitu kan. Jaya cuman manggut-manggut doang sambil senyum. Sedangkan ketika Jaya senyum itu Engkus negor, ngapain lu tiba-tiba senyum, lu kayaknya seneng banget anak gua naik ke Gunung Salak sendirian. Jaya tuh kayak merengit dan langsung bilang, apa sih? Tiba-tiba suuzon aja. Ya lagi lu senyum-senyum ke seolah kayak seneng supaya anak gue celaka. Astagfirullahaladzim, kata Jaya tuh, bukan kayak begitu, nggak nyangka aja. Kita tuh dulu naik gunung tuh memang secara mental mungkin kuat, kadang-kadang enggak gitu kan. Tapi kan ya kita tahu sendiri lah, ketemu demit ini ketakutan, dan tempat berlindung kita adalah ke almarhum Ilham, dan setelah ada Asep pun ya ke Asep gitu kan. Tapi faktanya anak-anak kita sekarang justru ada Ilham Junior, ada Dea gitu kan, terus ada lagi Dani, terus ditambah lagi kayaknya anaknya Joni juga gitu. Melainkan mereka ini suka naik gunung, dibekali dengan ilmu, kita selaku orang tua tuh ngasih tahu gitu kan. Ya akhirnya mereka ngobrol panjang ngalor ngidul tanpa mereka sadar waktu pun udah berjalan begitu lama. Dan kita akan beralih ke yang namanya Dani. Dani di situ pun sebetulnya nggak punya tujuan khusus, tapi entah kenapa
Setelah pulang dari pesantren itu, Dani itu suruh nyampein salam ke salah satu orang atau yang tinggal di Gunung Salak. Pada saat itu pun sebetulnya Dani ini agak sedikit heran. Siapa di Gunung Salak? Dan kenapa harus di puncak? Memangnya ada sesuatu hal yang menarik apa atau ada orang apa di sana? Setahu Dani, nggak ada orang yang tinggal di atas puncak Salak. Tapi guru pesantrennya itu, atau ya bisa dikatakan gurunya itu bilang bahwa nanti ketika Dani sampai di puncak pasti nanti akan ada yang nyambut, karena mereka ini soal kayak udah calling-callingan atau udah telepon-teleponan nih, canggih bener kan, demit gitu kan, udah telepon-teleponan. Tapi ya mau gimana pun karena itu berhubung dari suruh gurunya, ya Dani ini cuma bisa manggut dan nurut aja pada saat itu. Dan sebetulnya nggak harus pada saat itu juga, tapi Dani ini pengen nyelesain urusan apa yang memang udah diperintah. Ya kalau dinanti-nanti kan takutnya kelupaan sampai akhirnya nggak pergi ke sana gitu kan. Singkat ceritanya, Dani ini udah berada di kaki Gunung Salak dan tanpa pikir panjang Dani ini langsung melakukan trekking. Dan trekkingnya ini kurang lebih sekitaran jam 2-an. Ya maklum lah ya, anak muda, dan pada saat itu juga si Maksi ini belum terlalu parah atau ya masih bisa nyolong-nyolong. Dani yang anak mapala, yang dimana juga diksarnya itu di Gunung Salak, dia tuh tahu jalan pintas atau jalan yang tidak harus bayar si Maksi, jadi kayak motong lah. Dan ini sesuatu hal yang tidak boleh kalian contoh ya. Akhirnya motong, walaupun sebenarnya kalau Dani niat buat ke situ pun ada beberapa temennya yang tidak mengharuskan untuk bayar. Tapi menurut Dani sendiri, kalau jalan depan atau jalan yang resmi bisa dibilang kurang menantang. Ya walaupun jalan potong Dani ini sebetulnya nanti akan tembus di salah satu jalur utamanya juga gitu kan. Singkat cerita, Dani udah mulai melakukan pendakian sekitaran jam 2. Di awal pendakian, Dani ini ya kayak pendaki pada umumnya, solo-solo hiker ya, yang dimana jalan, ngerokok, berhenti. Karena memang jalur yang dipilih adalah bukan jalur resmi atau motong jalur atau buka jalur, jadi nggak ada pos pastinya gitu kan. Sampai suatu ketika selesai sholat asar, Dani ini coba buat nyalain kompor, pengen ngopi pada saat itu tuh. Walaupun dia nggak tahu sih sebenarnya udah ada di mana, tapi perkiraan Dani itu mungkin ya kurang lebih sekitaran 3 jaman lagi juga akan sampai puncak gitu kan. Singkat cerita, Dani ini bikin kopi lah. Ketika bikin kopi, kedengeran sebuah ranting atau dahan pohon itu yang jatuh di depan dia. Cium, bum. Dani langsung melotot dan benar-benar kaget. Yang awalnya dahan tersebut itu adalah sebuah dahan pohon yang kurang lebihnya seukuran paha. Iya, sebetulnya kalau dahan itu nimpah pala udah pasti bocor, atau bisa dibilang kalau iya sekasar-kasarnya bisa bikin meninggal juga gitu kan. Sampai akhirnya Dani kayak alhamdulillah. Tapi Dani itu nerusin masak airnya tuh pada saat itu. Cuman entah kenapa ketika selesai ditatap atau selesai ngelihat dahan pohon tersebut, seolah kayak pohon dahan tersebut tuh gerak. Dan ketika alhamdulillah pohon untung nggak kenapa lagu gitu kan, kata si Dani. Alhamdulillah ya Allah, dia bilang. Nah ini agak nunduk, tapi seolah kayak ada yang lihat ini. Dan ketika dilihat lagi, ternyata dahan tersebut yang seukuran paha mendadak ketika ditatap lagi itu berubah jadi ular bantet cuy. Lu pernah ngeliat game ular kan kalau waktu masih kecil? Nah bantet kayak begitu, kayak ular jengkal, tapi badannya tuh bener-bener gede, segede paha. Dahan ini langsung kayak nyebut istighfar dong, astagfirullahaladzim. Sedangkan ketika Dani natap ular tersebut tuh kayak langsung bangun begini, seolah kayak ngancam Dani. Sedangkan Dani emang yang udah paham dengan segala-galanya. Sebelum masuk ke pesantren gaib tersebut pun Dani ini udah ngaji gitu kan, udah ngaji di mana-mana, termasuk pesantren juga, yang dimana pesantrennya pun sebetulnya masih dijalanin. Di situ pun akhirnya Dani natap balik dari si ular tersebut. Dan itu bilang, kalau lu niat buat ganggu gua,
atau niat buat nyelakain gua, maju lu sekarang. Tapi kalau niat lu cuma sebatas ngelewat dan lu nggak ganggu gua, silahkan lewat dengan tenang. Gua nggak akan ngeganggu lu selama lu nggak ganggu gua, kurang lebihnya. Dan itu bilang sambil natap ke ular tersebut, seolah ular tersebut pun kayak ngerti dengan ucapan atau bahasa dari si Dani ini. Ular tersebut bukannya menjauh, justru malah makin lama makin ngedekat. Dani masih tenang, yang dimana sekitar jarak mungkin sekitaran 2 meter ular itu tuh lagi-lagi berdiri. Dan menurut Dani, tatapannya tuh bisa dibilang tajam banget, seolah-olah ya kayak memang mau makan atau mau nelen dari Dani ini. Bener aja coy, ular itu tuh langsung mangapin mulutnya. Bahkan bisa dibilang mulutnya ini udah kayak kudanil gede banget. Dan ketika mangap kayak seolah mau nelen Dani ini refleks langsung hantam atau nonjok dari si ular tersebut. Yang dimana ketika ditonjok sama Dani, ular tersebut tuh kayak cacing kepanasan. Oh bukan, kayak ular kepanasan. Dani itu natap tajam lagi. Ye, udah gue peringatin juga. Oh jadi lu mau gangguin gua dan lu ngabain apa yang gua suruh supaya kita nggak bikin macem-macem. Oke, gua layanin lu, kata Dani. Dani itu langsung bangun sambil ngeluarin goloknya. Seng gitu kan. Dani nggak pikir panjang, karena sebetulnya yang duluan bukan nyelakain itu adalah bukannya Dani duluan gitu kan, melainkan ular tersebut. Dani ini benar-benar barbar, yang dimana Dani langsung loncat dan mau nebasin golok tersebut ke sosok ular, yang dimana memang ular itu tuh gede. Tapi sayangnya ular itu kan ya fleksibel gitu aja, kayak bisa ya kayak ngeglinding. Tapi ya walaupun gue pribadi belum pernah lihat ular ngeglinding gitu kan, tapi ini ngeglinding gitu kan, karena ular kan agak bulat gitu. Dani sempat kaget, lah kok bisa dihindarin. Dani itu coba buat ngebacok atau iya pakai senjata tajamnya ini, tapi nggak kena-kena. Dan karena saking kesalnya, Dani ini nginjak bumi 3 kali sambil baca bismillah dan minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana caranya supaya bisa nyingkirin ular tersebut. Dan ketika selesai nginjek bumi 3 kali, tiba-tiba ular itu tuh kayak masuk ke satu lubang, atau kayak tiba-tiba di bawah ular itu tuh kebuka tanah yang set gitu, tiba-tiba nutup lagi set. Dani cuman geleng-geleng kepala doang. Kok bisa? Emang kenapa Dani agak sedikit heran, karena itu tuh baru pertama kalinya dia lakuin hal seperti itu. Nah itu adalah amanat ketika waktu dia dapetin ilmu dari pesantren gaibnya, yang dimana salah satu gurunya itu pernah bilang, kalau lu dapet kesusahan atau lu dapet gangguan dari makhluk lelembutan di salah satu hutan ataupun gunung, dan lu nggak bisa nanganinya, lakuinlah ini. Walaupun sebenarnya Dani ini antara percaya dan nggak percaya, tapi setelah ngeliat ini, Dani ini agak sedikit percaya, walaupun sebetulnya belum percaya. Nah ketika ular itu udah mulai set nutup atau masuk ke dalam tanah, dan tanahnya tiba-tiba rapat lagi, Dani ini kelupaan bahwa dia tuh lagi masak air buat bikin kopi. Dan ketika dicek, ada sebuah keanehan lagi, yang dimana awalnya airnya itu kayak paling ya cukup buat 1 gelas, kok tiba-tiba airnya jadi penuh. Ini air dari mana? Dani ngerasa heran, dan ditambah-tambah lagi juga, ya apa? Karena belum dapat jawaban, dan Dani juga kayak takut gitu kan. Kompornya itu dimatiin, ceklek, terus airnya itu kayak dijilat, takut ada racun atau sesuatu hal yang nyelakain si Dani. Tapi ketika Dani ngecek kayak air tersebut, tiba-tiba seperti kayak ngedenger suara yang dimana, apa tunggu di atas cuk, dek. Cerita ini pun selesai dan akan gua lanjut di part 2-nya.
Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.